Oke, aku bantu jawab ya. Jadi kalau untuk perhitungan catering itu, mungkin kalau kamu cari info di yang lain gitu ya, ada yang perhitungannya ya udah tinggal dikali 2, dikali 3 gitu ya. Atau misalkan ada yang berupa persentase, misalkan dari jumlah tamu dikali berapa persen, terus dikali berapa persen lagi untuk yang tidak hadir, kemungkinan tidak hadir dan lain sebagainya. Nah, kalau di aku, ini aku jelasinnya agak lebih panjang. Jadi yang nyimak ini adalah yang cuman butuh informasi lebih lengkap aja ya. Jadi simak sampai akhir. Nah, untuk catering ini sebenarnya perhitungannya tuh nggak bisa semua orang sama. Nggak bisa kayak ya udah tinggal dikali sekian, tinggal kali sekian gitu. Semua orang gitu ya, semua orang hajat tinggal disamain gitu. Sebenarnya kayak kalau mau pasti sih gitu ya, pakai cara aku gitu. Nah, sebelum ke perhitungan catering, kamu mesti tahu dulu bahwa dalam penentuan jumlah tamu undangan, kemudian kita hitung berapa jumlah catering yang perlu kita siapkan adalah dengan mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah kamu mesti tahu habit keluarga kamu. Ada keluarga yang memang doyan makan. Nah, kamu harus tahu dulu nih, keluarga besar maksudnya ya, yang akan hadir itu biasanya suka makan apa enggak. Jadi kamu bisa contoh dari misalkan hajatnya keluarga kamu yang siapa, saudara kamu, keponakan kamu, atau siapa yang udah pernah nikah, itu coba kamu perhatikan habit keluarga kamu seperti apa, apakah doyan makan atau enggak. Ada beberapa keluarga yang memang doyan banget makan, jadi si catering tuh laku gitu ya. Jadi buffet dimakan, stall dimakan, dessert dicobain, dan lain sebagainya. Ada juga kalangan tertentu yang memang nggak terlalu excited sama makanan, jadi kayak ya udah mereka makan secukupnya gitu ya, makan buffet secukupnya, stall ya biasanya cuma lihat-lihat dulu aja, kalau memang ada yang dimau ya dia ambil, kalau enggak ya udah kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, kamu harus mesti tahu nih habit keluarga kamu tuh tipe yang mana kayak gitu. Yang kedua adalah budaya keluarga kamu juga kamu mesti tahu nih. Ada tipe keluarga yang memang perlu kita siapkan setiap proses persiapan itu makan gitu ya. Jadi kayak misalkan dari berangkat kita siapin makannya dulu gitu ya, sampai harus kita kasih snack box pagi misalkan gitu ya. Terus pas break akad tetap kita kasih juga cafe break gitu ya, biasanya berupa lontong kari, empal gentong apa segala macem. Kemudian pas resepsi ya makan lagi gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang juga ya udah bisa ngikutin acaranya gitu, kayak kalau kan kita pasti kalau aku ya biasanya akan selalu ngedukasi bahwa mohon untuk ke pengantin dan orang tua infokan juga ke keluarga untuk pastikan sudah sarapan di pagi hari supaya bisa mengikuti acara dengan baik dan lancar gitu ya. Sehingga memang ya udah kita cukup siapkan cafe break ketika di akad dan selesai akad dan di resepsi itu cukup gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, kamu juga mesti tahu nih keluarga kamu tipe yang mana kayak gitu. Yang ketiga, dari sejumlah perkiraan tamu undangan yang sudah kamu hitung, itu kamu coba lihat lagi berapa persen dari jumlah itu yang sepuh dan yang anak muda gitu ya. Yang sepuh atau yang kayak semi bibi gitu ya, bibi umur bibi emang sepupu keponakan anak-anak. Nah itu anak muda tuh. Kalau sepuh biasanya ya nenek, kakek, atau yang setara udah uak dan uak. Nah itu sepuh gitu ya. Nah kalau misalkan nih jumlah tamu undangan kamu 500, oh ternyata persentase aku sepuh 200, misalkan yang anak muda 300 gitu ya. Nah, berarti kamu nih perlu kayak porsi antara berapa jumlah buffet sama stall tuh perlu dipertimbangkan lagi gitu, karena yang sepuh itu biasanya mereka pasti akan ke buffet dulu urutannya. Pertama mereka makan buffet dulu, barulah ke stall atau dessert kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang anak muda, ini tuh mereka pasti biasanya urutannya kebalik. Jadi pasti mereka ke stall atau dessert dulu, bahkan baru ke buffet kayak gitu. Jadi semuanya akan kemakan sih, cuman kayak kalau urutannya beda tuh biasanya kalau sepuh udah kenyang duluan, kayak
udah cukup, misalkan paling atas stolnya cuma 1 atau 2 kayak gitu. Nah kalau anak muda ini karena mereka mapai gitu ya semua stol gitu ya, nyobain terus baru ke buffet gitu ya. Nah biasanya stol ini kan tergantung vendor cateringnya ya, cuma rata-rata vendor catering itu stolnya itu presentasinya adalah 60 atau 70 atau 50 bahkan atau 30 40 juga ada persen dari jumlah total yang kamu pesan kayak gitu. Jadi nanti itu adalah itu perhitungan terpisah ya kayak gitu. Nah jadi 3 hal ini perlu kamu tahu dulu gitu ya, barulah kamu hitung si catering. Nah untuk perhitungan catering itu dari kamu kan ngelis nih berapa orang yang akan kamu undang. Nah untuk keluarga inti dan keluarga besar gitu ya, keluarga besar itu kamu wajib hitung per orang. Jadi misalkan dari Uwa Dadang misalkan ya, itu dia suami istri punya anak 3 misalkan gitu ya. Nah berarti hitung 5 ini wajib dihitung per kepala. Jadi untuk keluarga kita amankan per kepala. Jadi misalkan kalau ada 5 ya 5 gitu ya, kalau ada 6 6, kalau ada 2 2, 3 4 dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada yang punya bayi atau misalkan anak bayi gitu ya, kalau misalkan sekiranya bayi yang belum bisa pegang makan sendiri nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Tapi sekiranya anak itu udah bisa lari-lari, biasanya itu dia udah bisa makan porsian dewasa gitu ya. Jadi itu tetap dihitungnya 1 orang kayak gitu. Jadi sekiranya anak yang udah bisa bawa piring sendiri itu dihitung 1 orang kayak gitu. Nah setelah keluarga diamankan dihitung per kepala tadi, barulah ke undangan yang lainnya, yaitu kayak kerabatnya kamu, tamu VIP gitu ya, kerabat orang tua gitu ya, pasangan gitu ya, terus rekan kerja, alumni SD, SMP, SMK, kuliah gitu ya. Nah itu cukup dihitung dulu satu undangan 2 packs juga cukup kayak gitu. Nah terus kalau misalkan ada udah nih kehitung semua gitu ya, misalkan ada oke, aku ngitung ini ada 700 pack misalkan gitu ya, terus kamu ini tuh baru dihitung awal nih, itu pastikan ya kalau misalkan keluarga sudah dihitung per kepala harusnya udah aman gitu ya. Nah udah 700 packs, terus 700 pack ini kalau misalkan kamu mau tapi kayaknya ada rekan aku atau keluarga aku undangan selain keluarga gitu ya yang kayaknya nggak ada kemungkinan nggak hadir deh. Nah itu bisa dipantau lagi di mendekati hari H. Kalau misalkan ada yang nggak mungkin hadir ya ada 2 opsi, berarti ya udah biarkan porsi dia tetap ada gitu ya. Jadi supaya biar kalau misalkan ada lebih ya kadang lebih dikit nggak apa-apa daripada habis yang habis banget gitu ya. Jadi ya udah si porsi untuk dia tetap ada, atau ya kita ganti si tamunya dengan tamu yang lain kayak gitu. Jadi kamu nanti bikin list, kalau misalkan kamu di perkiraan 300 sampai 500 pack atau 500 orang, itu aku pastikan masih bisa lah kamu list perhitung per orang gitu ya, masih kayak bisa bikin Excel gitu ya, kepantau lah gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak hadir, itu kamu bisa masukin nih kayak misalkan prioritas kamu nih tamu 500 misalkan gitu ya. Nah ada di bottom tuh di bawah tuh ada yang tamu yang bukan prioritas lah kayak gitu. Nah yang bukan tamu prioritas ini, ketika tamu yang prioritas dia sudah info, oh maaf ya aku kayaknya nggak bisa datang deh karena misalkan aku dari luar kota atau segala macam, kamu bisa tarik si tamu yang tadinya tidak prioritas jadi masuk ke prioritas kayak gitu. Itu cuman kayak saran dari aku aja sih, supaya memang catering yang sudah dipesan itu enggak yang mubazir gitu. Jadi si jumlah tamu tetap sesuai dengan kapasitas yang kita siapkan gitu ya. Si catering juga kita perkirakan bahwa ya bisa dinikmati banyak orang gitu, enggak yang nyisa berlebihan gitu ya, supaya tidak mubazir gitu kan. Tapi tidak juga yang sampai kekurangan atau bahkan habis kayak gitu. Nah kenapa aku bantu kamu untuk menghitung supaya jumlah catering kamu itu dibatas cukup gitu ya, karena supaya kamu kalau misalkan ada yang berlebih itu tidak
terlalu banyak sehingga nggak bikin kamu pusing gitu, kayak ya udah cukup dibagi dua, kedua pihak gitu ya, ke keluarga wanita dan ke keluarga pria itu udah cukup kayak gitu. Kamu nggak harus yang nyari-nyari, aduh ini harus dikemanain ya, ini masih banyak apa segala macam kayak gitu, karena udah beres acara tuh pasti kamu pengen istirahat, boro kamu mau mikirin hal-hal yang kayak gitu gitu. Jadi untuk menenangkan pikiran kamu juga gitu ya, jadi penting juga untuk kamu ngitung jumlah catering yang cukup versi kamu kayak gitu. Gitu penjelasan aku soal perhitungan catering dan hal-hal apa aja yang mempengaruhi soal catering. Semoga membantu, and see you di edukasi pernikahan selanjutnya.